Dalam video ini kita akan membahas tentang mikroaksi. Mikroaksi adalah inti dari Resolution 2.0. Tanpa mikroaksi, Resolution 2.0 Anda tidak akan berhasil. Mungkin Anda berpikir bahwa aneh sekali, apakah aksi-aksi yang kecil ini bisa memberikan perubahan besar dalam hidup kita? Dan apakah ini bisa mengubah kehidupan kita? Jika Anda selama ini berjuang keras, struggling, kepayahan dalam mencapai goal-goal besar seperti menurunkan berat badan 10 kilo, seperti ingin mengalami lompatan karir yang begitu besar, dan Anda gagal, maka small aksi ini, mikro aksi ini akan membantu Anda untuk mencapai perubahan apapun yang Anda inginkan. Contoh-contoh mikro aksi ini sangat sederhana. Misalkan Anda mau menabung lebih banyak, Anda bisa mengurangi satu item belanjaan setiap kali membayar ke kasir. Atau Anda ingin meningkatkan kesehatan Anda dengan cara Anda buang satu gigitan setiap kali Anda makan snack yang tidak sehat. Jika Anda ingin melepaskan stres Anda ingin menjalani stress management, Anda bisa merasakan di bagian mana, bagian tubuh yang mana yang Anda tegang. Mungkin di bahu, mungkin di leher, mungkin di punggung. Kemudian rasakan itu, tarik nafas yang dalam, hembuskan, dan selesai. Atau Anda menyiapkan waktu 5 menit untuk membersihkan atau membereskan satu sudut ruangan untuk membersihkan rumah Anda. Atau Anda ingin meningkatkan kosakata Anda dalam bahasa asing, Anda bisa menghafal satu kosakata per hari selama 1 minggu. Minggu depan Anda hafal 2 kosakata sehari. Itu adalah mikroaksi. Dan Anda ingin tidur lebih lama, Anda bisa tidur lebih cepat 1 menit. Kalau Anda ingin berolahraga tapi Anda merasa sangat malas, malas gerak, dan Anda ingin berolahraga, Anda bisa berdiri, berdiri di atas treadmill selama 1 menit. Mungkin Anda bisa sambil baca koran, bisa sambil minum kopi, tapi berdirilah di atas treadmill selama 1 menit. Lama-lama Anda akan menjalankan treadmill itu, Anda akan berjalan di atas treadmill, Anda akan berlari di atas treadmill. Nah, mikroaksi ini adalah sebuah pendekatan yang sangat cocok buat Anda yang sangat sibuk, yang merasa tidak punya waktu. Karena dengan menjalankan mikroaksi, kita tidak perlu memiliki waktu yang berlebihan. Cukup waktu yang sangat singkat, tidak perlu menyiapkan waktu ekstra, Anda sudah bisa melakukannya. Pertanyaan Anda mungkin adalah, apakah mikroaksi ini akan menghasilkan result juga, hasil yang mikro juga? Anda masih ingat cerita Julie? Julie hanya berjalan di tempat selama 1 menit di depan TV, dan akhirnya dalam waktu 2 bulan dia berhasil mendedikasikan 30 menit untuk aerobik. Jadi mulai dulu dengan sesuatu yang kecil. Domino akan saling bertumpukan, saling menjatuhkan satu sama lain, dan akhirnya mengubah kehidupan Anda. Dan karena mikroaksi ini sangat kecil, dia tidak membuat amigdala kita menyalakan alarm perubahan dan menghambat kita. Dia tidak memberikan resisten mental maupun emosional untuk membuat kita berhenti menjalankan resolusi kita. Jadi kita akan dengan sangat nyaman untuk naik ke langkah selanjutnya, naik ke level selanjutnya, melakukan langkah kedua, melakukan langkah ketiga, menaikkan waktu, memperbanyak kegiatan, dan lain-lain. Nah, mereka yang gagal menjalankan mikroaksi ini bukanlah karena mikroaksi ini begitu sulit dilakukan, tapi mikroaksi ini sangat mudah dilakukan, bahkan sangat diremehkan. Mereka yang tidak percaya bahwa perubahan kecil bisa memberikan dampak besar adalah mereka yang percaya pada budaya lama, di mana perubahan itu haruslah instan. Perubahan itu adalah sesuatu yang harus sifatnya revolusioner, inovasi. Dan itu sangat sulit sekali kita capai. Perubahan perlu disiplin diri, perlu disiplin yang sangat keras untuk bisa mencapai perubahan. Atau melakukan sebuah perubahan itu tidak menyenangkan. Berbeda dengan micro action ini, kita bisa melakukan perubahan dengan sangat menyenangkan, tidak mungkin gagal karena sangat mudah dilakukan. Yang penting kita terus melakukannya dengan konsisten. Dan cara mikroaksi ini adalah dia bertanya pada diri kita. Kita bertanya pada diri kita, bagaimana caranya saya bisa mencapai goal dengan mendedikasikan 1 menit per hari? Jadi ini adalah sesuatu yang sangat mudah kita lakukan. Dan ini akan memberikan dampak besar dalam kehidupan kita.
Sebuah survei kesehatan menunjukkan bahwa seseorang yang berlari di atas treadmill selama 4 menit 4 hari berturut-turut ternyata memberikan efek yang sama dengan orang yang lari 20 menit per hari di atas treadmill. Jadi jangan remehkan mikroaksi. Nah, kunci suksesnya adalah Anda terus-menerus meningkatkan mikroaksi Anda. Mungkin waktunya lebih lama, dari 1 menit jadi 2 menit, 2 menit jadi 3 menit, dan seterusnya sampai Anda bisa melakukan kegiatan itu cukup besar dan itu totally mengubah kehidupan Anda tanpa ada resisten dari amigdala Anda, tanpa ada resisten dari mental dan emosional Anda. Oke? Dan perlu dicatat bahwa perubahan kecil dan lambat itu lebih baik daripada tidak ada perubahan sama sekali. Berikut adalah berbagai contoh dari mikroaksi. Untuk mendapatkan mikroaksi kita bisa bertanya, apa langkah kecil, langkah trivial, langkah sederhana yang bisa meningkatkan kehidupan saya di bidang produktivitas, di bidang keuangan dan lain-lain. Oke, misalkan Anda ingin makan yang sehat, Anda ingin menjalani pola makan yang sehat. Anda bisa melakukan mikroaksi ini. Setiap kali Anda makan yang tidak sehat, buang gigitan pertama dan jalankan itu selama 30 hari. Lalu Anda meningkatkannya setelah 30 hari. Oke? Anda buang 2 gigitan snack yang tidak sehat itu, jalani selama 30 hari. Lalu 30 hari ketiga Anda buang 3 gigitan dan seterusnya. Oke? Dan setelah Anda tidak makan snack yang tidak sehat itu, ketika Anda makan, setiap kali makanan sudah masuk ke mulut Anda, letakkan tangan Anda di pangkuan dan kunyah selama mungkin. Sampai makanan habis, baru Anda masukkan suapan yang baru. Dengan demikian Anda akan menjalani pola makan yang sehat. Oke? Seandainya Anda ingin berolahraga, apa yang perlu Anda lakukan? Dan Anda merasa tidak punya waktu. Anda bisa membeli hand grip. Kalau Anda tidak punya uang untuk hand grip, Anda bisa memencet bola tenis yang tua. Itu juga akan menghabiskan kalori yang cukup banyak. Oke? Sambil nonton TV, Anda hand grip dan itu akan membakar kalori. Lalu setelah Anda semakin nyaman melakukan olahraga, Anda bisa jalan kaki keliling kompleks sekali setiap pagi. Dan Anda bisa berjalan keliling kompleks itu 1 rumah lebih jauh setiap harinya. Setiap kali Anda ke kantor, naik tangga. Jika kantor Anda di lantai 40, naik 40 lantai itu. Oh enggak, Anda naik 2 lantai kemudian naik lift. Oke, lakukan hal-hal kecil. Nah, setelah Anda semakin terbiasa, lakukan olahraga yang Anda sukai. Mungkin berenang, mungkin berlari, mungkin bersepeda. Lakukan itu. Dan contoh berikutnya, jika Anda ingin menabung, Anda bisa set menabung 10.000 per hari. Nah, 10.000 ini Anda dapat dari mana? Bisa jadi Anda berhenti langganan koran dan Anda hanya membaca koran itu secara online. Sama, oke? Atau Anda menurunkan yang tadinya size latte Anda adalah size yang paling besar, Anda turunkan 2 size menjadi size yang paling kecil. Atau Anda menurunkan dari latte menjadi americano atau kopi hitam. Itu sudah menghemat Anda dan Anda bisa menabung 10.000. Atau Anda bisa juga kongsi dengan teman Anda, begitu beli 1 cangkir kopi Anda bagi 2. Masing-masing bayar paruhan. Oke? Atau Anda beli koran, bacanya bergantian. Nah, itu saja akan membuat Anda bisa menabung 3.650.000 dalam 1 tahun. Dengan demikian, itu akan memberikan Anda rasa sukses dan itu akan membuat Anda mengulangi lagi dan mencapai angka yang lebih besar berikutnya. Oke? Misalkan Anda ingin meningkatkan produktivitas Anda. Hal yang bisa Anda lakukan adalah Anda mencatat setiap kegiatan yang tidak produktif. Nonton TV, main game, baca komik, melamun tidak melakukan apa-apa, oke? Lalu tuliskan kegiatan-kegiatan yang ingin Anda coba yang merupakan kegiatan produktif. Lalu bertanyalah pada diri kita sendiri, apa 1 langkah kecil yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan produktivitas saya? Dan lakukan itu. Lakukan sampai menjadi kebiasaan, Anda tingkatkan, tambah lagi kegiatannya atau tambah waktunya. Dengan demikian Anda akan bisa mengubah kehidupan Anda lewat mikroaksi.